Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Pagi hari ini Rabu 15 Oktober 2025. Tema pada hari ini adalah orang beriman menjawab musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya musibah atau ujian pasti kita akan mengalami. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya musibah. Selama kita hidup di dunia, maka setiap masing-masing orang akan Allah berikan ujian maupun musibah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, ya. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155 Allah sudah mengingatkan kita bahwa musibah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, atau masa paceklik, di mana tanaman yang kita tanam tidak berbuah dan sebagainya. Mari kita lihat ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan, artinya terhadap musuh, ya. Walaju'i, kelaparan atau masa paceklik. Wanaksim minal amwal, kekurangan harta disebabkan karena malapetaka. Wal anfus, dan jiwa disebabkan karena pembunuhan, kematian atau penyakit. Was samarati, serta buah-buahan karena adanya bahaya kekeringan. Semuanya itu kami akan menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tidak. Wabasyiris sabirin, ya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga. Jadi memang yang namanya ujian itu pasti Allah kasih. Ujian dan musibah Allah kasih, tidak memandang apakah orang itu kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, ya. Orang terkenal, tokoh masyarakat atau orang biasa, pasti diuji oleh Allah. Nah, sekarang cuma bagaimana mengemas ujian itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena pada dasarnya ujian dan musibah itu sebetulnya Allah kepingin mendekat kepada hambanya, walaupun dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang berbeda, dengan cara ketidaknyamanan. Atau di situ Allah mau mengungkapkan kasih sayangnya kepada hambanya, walaupun dengan cara ketidaknyamanan. Atau Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara adanya ujian dan musibah. Atau sebenarnya Allah itu mau mengangkat derajat hambanya, cuman kita yang tidak paham. Tidak sedikit ketika kita diberikan ujian dan musibah, kita itu berkeluh kesah
protes Allah tidak adil dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya menjadi PR bersama Bapak Ibu. Jadi musibah atau ujian ini menurut Al-Quran itu harus kita yang pertama kali diingat ketika kita dihantam oleh ujian dan musibah, maka jangan ujiannya dulu yang dilihat, tapi yang perlu dilihat adalah, atau yang kita ingat dulu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita menerima ujian dan musibah menghantam kita, itu ketika pertama kali datangnya ujian dan musibah, ya, di situ beratnya. Apakah kita itu semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dari Allah? Nah, itu permasalahannya. Ya, makanya ketika ujian itu datang, musibah itu datang, Allah dulu yang kita ingat. Nah, setelah itu ketika Allah dulu yang kita ingat, ya, barulah setelah itu kita lapor kepada Allah. Kita lapor kepada Allah, ya. Dengan jalan bagaimana? Ya. Yang jelas kita sabar, kita sholat dulu, ya. Meminta kepada Allah, ya. Nah, baru setelah itu kita melangkah, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian maupun musibah, lalu yang kita ingat ujian dan musibah. Ini yang berbahaya. Di situ nanti menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian hal itu bisa dilakukan manakala orang itu adalah dalam keadaan beriman kepada Allah. Sehingga ketika posisi kita beriman kepada Allah, maka ketika ditimpa musibah, orang beriman itu akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatahum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, bencana atau malapetaka, qalu inna lillah, mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ini bagi Allah. Maksudnya menjadi dan hambanya yang dapat diperlakukan sekehendaknya. Jadi kita orang beriman sudah menyadari bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun maunya Allah, kita harus sadar itu. Wa inna ilaihi raji'un, ya. Dan sesungguhnya kita kepadanya juga akan kembali, yaitu di akhirat. Dan di sananya kita akan diberikan surga. Makanya Bapak Ibu, musibah yang dialami kita itu sebenarnya berasal dari Allah, ya. Maka harus kita selesaikan dengan baik, disampaikan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berjalan sendiri, apalagi curhatnya kepada sesama manusia, ya. Nanti justru menambah masalah baru. Jadi ketika kita diberikan ujian atau musibah, ya, misalkan kita difitnah oleh orang, atau misalkan ada semacam permusuhan, dimusuhi oleh orang, atau ada musibah berupa banjir, musibah berupa apa,
gempa bumi dan sebagainya. Nah, di situ justru lahan kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusi kita, Bapak Ibu? Jadi ada dua. Yang pertama kata Allah, maka kita bersabar. Yang kedua adalah sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah sudah menekankan, memerintahkan kepada hambanya orang-orang yang beriman ketika ada masalah diuji berupa ujian dan malapetaka, musibah maupun malapetaka, Allah sudah menekankan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan. Artinya apa? Untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, ini di sini. Mintalah pertolongan. Artinya apa? Jangan sampai ujian dan musibah itu menyebabkan kita putus hubungan dengan Allah, menyebabkan kita mengalami kerugian, terutama pencapaian kehidupan akhirat. Dengan bersabar, bisa beri. Artinya apa? Ketika ujian itu menghantam kita, maka kita tetap bersabar dengan jalan taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan. Wassalah, dan mengerjakan sholat. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika kita sabar, ketika kita semakin rajin ibadah sholat kita, maka Allah akan melimpahkan pertolongan kepada hambanya yang sedang diuji oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya orang ketika diuji oleh Allah, baik berupa musibah maupun malapetaka, Allah itu sudah memberikan kunci jawabannya, sudah membocorkan jawabannya. Nah, artinya penyelesaiannya, dan penyelesaian atau kunci jawaban ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman bagaimana? Ya suruh jalan sendiri mencari solusinya. Dan ketika solusi orang yang tidak beriman, dia pasti itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Tapi bagi orang yang beriman, itu enaknya apa? Sudah dikasih ujian berupa musibah ataupun malapetaka, tapi justru dijadikan lahan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan enaknya lagi, kunci jawabannya Allah kasih kepada orang yang beriman itu. Bapak Ibu yang saya hormati, baik kita renungkan lagi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim sholawatun, ya. Mereka itulah yang mendapatkan sholawat. Nah, ketika seorang hamba itu menerima dengan sabar dan membuatnya semakin rajin sholatnya, maka Allah itu memberikan ampunan kepada hambanya itu, mir rabbihi wa rahmah, ya, dari Tuhan mereka, dari Allah, serta rahmat. Rahmat apa? Kenikmatan. Jadi orang yang beriman itu tidak akan pernah mengalami stres, vertigo, pikun. Maka bahkan dia itu saking menikmatinya, dia tuh andai kata ada lagi ujian dan musibah, justru dia semakin nikmat hidupnya. Artinya tidak ada beban, justru semakin rindu bertemu Allah ketika kita diuji oleh Allah, baik musibah maupun malapetaka. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman tuh pasti berkeluh kesah, protes. Ya Allah, Allah tidak adil. Saya sudah rajin sholat, saya sudah bersedekah, tapi kok ujian semakin bertubi-tubi. Itu kan berarti orang itu posisinya tidak beriman. Ya, kan saya katakan bahwa level kita itu ada 3.
tingkatan terbawah Islam, iman, ihsan teratas. Nah, untuk mengenal Allah itu iman dulu. Kalau Islam susah karena hanya menghadirkan fisiknya saja, Bapak Ibu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Orang yang beriman ya, ketika diuji oleh Allah berupa musibah dan malapetaka, itu pasti di jalan yang benar. Dia takut melangkah, dia takut ketika ujian dan musibah itu membuatnya semakin jauh dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah maka akan dihadapi dengan sabar dan sholat. Maka ketika ada kondisi seperti itu akan mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminan yang pertama? Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa sabar. Yang kedua, Allah akan memberikan kegembiraan. Kegembiraan tentang apa? Yaitu karena kita sabar, kita semakin dekat dengan Allah melalui sholat, maka jaminan surga. Orang yang sabar akan mendapatkan sholawat, yaitu ampunan dari Allah. Yang keempat, orang yang sabar akan mendapatkan rahmat atau nikmat dan petunjuk ke arah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita itu ketika dihantam oleh ujian dan musibah, baik berupa musibah maupun malapetaka, kita itu justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah memberikan banyak jaminan kepada hamba-Nya, terutama surga, terutama kita semakin dekat kepada Allah. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang jiwa atau kolbunya itu selalu berkomunikasi dengan Allah, orang-orang yang jiwanya selalu dalam keadaan suci, orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak atau berusaha tidak mau melakukan dosa kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.